Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21. Channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Di media sosial, di grup-grup guru itu masih ramai Bapak Ibu perdebatan tunjangan sertifikasi mulai triwulan 3 per bulan atau triwulan. Ini banyak yang komentar di grup menyatakan per bulan, karena dengan berbagai asumsi dan persepsi alasan ya. Nah, di video kali ini kita akan mengklirkan, memperjelas Bapak Ibu bahwa tunjangan sertifikasi itu tetap triwulan dan ini sudah dijelaskan dalam regulasi yang resmi, bukan berdasarkan asumsi atau opini Bapak Ibu. Mari kita lihat. Nah, dalam Juknis ya, Peraturan Menteri Nomor 4 2025 itu sangat jelas Bapak Ibu disebutkan bahwa di pasal 6 ayat 1 pemberian tunjangan profesi ya disalurkan. Pemberian tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 disalurkan setiap 3 bulan dalam 1 tahun anggaran atau sesuai kebijakan kementerian. Jadi di sini disebutkan Bapak Ibu setiap 3 bulan dalam 1 tahun. Jadi tetap skema triwulan. Yang kedua, tidak ada informasi dari kementerian atau regulasi ya. Kita berdasarkan regulasi. Tidak ada peraturan dari menteri yang terbaru merevisi regulasi ini. Atau regulasi terbaru yang menyatakan bahwa pencairan tunjangan sertifikasi triwulan 3 itu secara per bulan. Tidak ada. Dan berbicara fakta saat ini, kita sudah berada di bulan September. Nah, ini di bulan terakhir dari triwulan 3. Nah, idealnya kalau memang per bulan harusnya kan Juli cair, Agustus cair, September cair. Sementara kita sudah masuk di pertengahan September, kita masih menunggu validasi. Nah, seperti itu Bapak. Jadi untuk saat ini, konteks saat ini berdasarkan regulasi dan de facto, secara de facto dan secara de jure regulasinya itu memang 3 bulanan atau triwulan Bapak Ibu. Jadi pastikan Bapak Ibu mendapatkan informasi itu sesuai dengan aturan-aturan yang ada dan sesuai fakta-fakta yang ada. Karena jangan sampai Bapak Ibu mendapatkan informasi yang tidak benar, yang hoax, ujung-ujungnya Bapak Ibu akan merasa kecewa karena percaya pada informasi yang dianggap benar padahal itu hoax. Jadi perlu dicek dan recheck lagi, mengkonfirmasi sebuah informasi agar mendapatkan informasi yang valid. Untuk teman-teman non-ASN yang ingin mendalami lebih lanjut tentang regulasi untuk non-ASN itu di Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 1 Tahun 2025. Ini tentang petunjuk teknis, tunjangan profesi, dan tunjangan khusus untuk guru bukan aparatur sipil negara atau guru non-ASN. Bapak Ibu untuk mengetahui kebenaran atau keabsahan dari sebuah informasi itu bisa ngecek di media sosial resmi dari Kementerian Pendidikan atau yang paling valid lagi melalui regulasi atau peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sekarang kita cek melalui media sosial kementerian. Ada beberapa media sosial resmi dari Kementerian Pendidikan. Ini salah satunya kalau di FB Bapak Ibu ya, Ditjen GTKPG Kemendikdasmen. Kemudian ada juga Kementerian Pendidikan Dasar Menengah ya yang sudah centang biru ini akun resmi media sosial resmi kementerian. Di Instagram juga Bapak Ibu ada Ditjen GTK Kemdikbud Bapak Ibu ini ya. Ya, Ditjen GTK Kemdikbud. Nah, Bapak Ibu bisa follow akun-akun resmi ini. Nah, dari salah satu postingan di IG Kementerian Pendidikan di Instagram ya, Ditjen GTK Kemdikbud, nama situsnya ini belum dirubah, namanya harusnya kan Kemendikdasmen ya. Itu ada rekan-rekan guru yang mewakili pertanyaan dari banyak guru seperti ini. Apakah benar pencairan selanjutnya per bulan ya Min, ataukah masih tetap dengan sistem per triwulan Min? Nah, admin dari Ditjen GTK Kementerian Pendidikan secara resmi menjawab, triwulan Kak. Nah, jadi ini yang valid Bapak Ibu. Kalau ada jawaban dari media sosial resmi ini salah satu indikasi valid karena sumber resminya dari Kementerian Pendidikan melalui akun media sosialnya. Jadi terjawab itu triwulan Kak. Artinya apa? Artinya informasi beredar bahwa pencairan berikutnya akan per bulan itu adalah berita yang tidak ada sumber resminya atau berita yang tidak benar, yes. Jadi kesimpulannya, berita pencairan tunjangan profesi guru per bulan adalah berita yang tidak ada sumber resminya, bahkan berita ini termasuk di kategori berita hoax, ya. Jadi jangan hati-hati Bapak Ibu terhadap informasi yang beredar ya. Sekali lagi, informasi yang beredar bahwa tunjangan sertifikasi akan dibayarkan per bulan itu tidak benar.
Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu sudah jelas bahwa TPG tetap triwulanan untuk Kementerian Pendidikan. Kalau Kementerian Agama memang ada regulasi yang memungkinkan untuk per bulan. Nah, sebagai informasi tambahan, baru-baru ini Kementerian Pendidikan langsung dari Pak Menteri itu memberikan penjelasan atau pemaparan terkait program-program kesejahteraan guru. Seperti apa itu? Mari kita simak sama-sama. Dan ada 3 program utama kami yang juga sudah berjalan. Pertama adalah upaya meningkatkan sertifikasi guru melalui PPG. Insya Allah pada tahun ini PPG akan tuntas karena ada 806.000 peserta PPG tahun ini. Sehingga kami berharap pada tahun ini guru-guru itu sudah ya 95% lah gitu, bisa mengikuti PPG yang dengan itu dia bisa mendapatkan sertifikasi, dan Pak Presiden sudah meningkatkan kesejahteraan guru dengan sertifikasi. Guru-guru honor dapat tunjangan, guru-guru non ASN maksud saya mendapatkan tunjangan 2 juta per bulan, guru-guru ASN mendapatkan tunjangan sama dengan gaji pokok, dan guru honorer mulai bulan ini Caca mendapatkan bantuan tunjangan 300.000 per bulan transfer langsung ke rekening masing-masing guru. Nah, yang kedua adalah pemenuhan kualifikasi guru. Mulai tahun ini kita memberikan beasiswa untuk guru yang belum D4 dan S1 untuk mereka melanjutkan studi ke jenjang S1 dengan beasiswa dari kementerian 1 semester maksimal 3 juta. Tahun ini kita targetkan 12.500 guru untuk mengikuti program itu. Yang ketiga, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan-pelatihan. Sekarang kita sudah melakukan 4 pelatihan untuk guru. Pertama, pelatihan kebekaan. Ini nanti katanya dengan pendidikan karakter. Yang kedua, pelatihan untuk pembelajaran mendalam. Yang ketiga, pelatihan coding dan kecerdasan artifisial. Kemudian yang keempat adalah pelatihan kepemimpinan. Ini terus kita lakukan karena sekali lagi guru adalah penentu, dan bagi kami guru tidak sekedar sebagai agen pembelajaran atau agent of learning, tapi agen peradaban. Guru punya tugas utama untuk membentuk karakter utama bangsa Indonesia dan membangun peradaban bangsa. Nah, yang berikutnya tentu kurikulum. Ini yang memang disorot oleh banyak pihak. Kurikulum itu kan konten. Tapi harus kita maknai bahwa kurikulum itu tidak sekedar seperangkat mata pelajaran yang disebut dengan written kurikulum. Tapi kurikulum juga ada namanya pengalaman-pengalaman yang diberikan oleh satuan pendidikan kepada murid ketika belajar yang disebut dengan hidden kurikulum. Sehingga dalam masa ini saya berusaha untuk bagaimana yang dipelajari itu bermakna. Bagaimana yang dipelajari itu punya niat, punya muatan, hubungannya dengan nilai-nilai utama dan karakter, sehingga setiap mata pelajaran itu harus ada muatan pendidikan nilai.